Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsia Putri Wahyuna dengan NIM 200801041 Prodi Ilmu Politik. Di kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum oleh dosen pengampu Ibu Aklima, saya akan mengupas mengenai seorang tokoh Karl Marx, bagaimana biografinya serta pemikirannya. Baiklah, langsung saja. Biografi dan pemikiran Karl Marx. Karl Marx adalah sosok filosofi yang lahir dan hidup pada zaman revolusi industri tahun 1818 saat itu sedang melanda Eropa. Marx lahir setelah 28 tahun Adam Smith meninggal dunia. Perkembangannya kapitalisme dan revolusi industri abad 19 awal telah menyebabkan masalah baru di dalam kehidupan manusia. Di antaranya pertumbuhan penduduk naik cepat. Banyak masyarakat yang pindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, sehingga kehidupan di kota menjadi krisis. Lingkungan perkotaan menjadi kumuh di mana-mana. Banyak kaum perempuan dan anak-anak dipekerjakan dengan jam waktu yang relatif lama, serta diperlakukan kurang manusiawi. Rakyat miskin di perkotaan diperlakukan semena-mena sehingga timbul pemberontakan kaum buruh. Mereka benar-benar hidup dalam penderitaan. Pada saat kondisi seperti itu, lahir Marx lalu berkembang dan merumuskan gagasannya. Lalu masuk dampak dari filosofi Hegel, Babbage, Adam Smith menyebabkan pemikiran Marx mengalami perkembangan menuju dua fase. Yang pertama, fase Marx muda dan Marx tua. Fase Marx muda ini lebih filosofis dan terpengaruh oleh filsafat Hegel dan bersifat humanis, di mana Marx mengidentifikasi telah mengalami penindasan terhadap manusia. Marx pada fase ini berusaha membebaskan manusia dari penindasan sistem politik reaksioner. Pada saat itu, Marx meminta manusia supaya meninggalkan ilusi tentang kondisi mereka, dan juga kondisi yang membutuhkan ilusi itu ditinggalkan. Lalu Marx mempercayai bahwa keyakinan nalar manusia merupakan sumber serta proses pemikirannya. Landasan bagi pemikirannya bahwa kelompok manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya, beliau mengatakan harus ditiadakan. Lalu manusia harus merasakan pengalaman diri sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai manusia yang bertindas dan terhampas kebebasannya. Jadi perbedaan antara Marx muda dan tua, Karl Marx mengalami dua zaman itu tadi. Lalu kalau zaman Marx tua ini yang pemikirannya bersifat ideologis. Marx lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier, wilayah tenggara Jerman, yang saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rheinheller, kerajaan Prusia. Ia dilahirkan dalam kondisi keluarga yang kelas menengah. Marx merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Meski berasal dari keluarga turunan Yahudi, pada tahun 1816 sang ayah bernama Heinrich Marx memutuskan untuk dibaptis menjadi seorang Kristen di usia 36 tahun. Ibunya Henrietta Marx ikut dibaptis setelah sang ayah wafat. Lalu sejak masuk kampus, Marx mulai menunjukkan sikap rebelnya. Oktober pada 1835, Marx memulai sekolahnya di Universitas Bonn, Jerman. Ia termasuk aktif dalam kehidupan akademis di kampus dan dikenal juga sebagai pemberontak. Karena kenakalannya, sang ayah memaksa Marx untuk mendaftarkan kuliah di Universitas Berlin jurusan ilmu filsafat dan hukum. Disinilah Marx dikenal sebagai ilmu filsafat dari H.W.F. Hegel, seorang guru besar di Berlin. Meski awalnya tak begitu terpikat dengan teori Hegel, Marx banyak terlibat dengan kelompok muda seperti Hegelian yang adalah kumpulan mahasiswa radikal. Mereka biasanya mengkritik
kemapanan politik dan agama kala itu. Lalu setelah menikahi Jenny pada tahun 1848, mereka pindah ke Paris. Di kota itu Max bertemu dengan Frédéric Engels, seorang penulis yang kemudian menjadi rekan dan sahabatnya. Keduanya banyak mengeluarkan karya pertama. Karya pertamanya itu berjudul buku dengan judul The Holy Family atau Keluarga Suci pada tahun 1845. Bukan hanya itu, Marx dan Engels juga mempunyai karya-karya lain, yaitu tesis tentang Fahrenheit Marx 1845, lalu ada kemiskinan filsafat Marx 1847, lalu kerja upahan dan kapital pada tahun 1847, lalu prinsip-prinsip komunisme Engels 1847, lalu manifesto Partai Komunis Marx dan Engels 1848. Lalu ada upah harga dan laba Marx pada tahun 1865. Lalu Kapital 1, Kapital 2, Kapital 3 Marx pada tahun 1867 sampai 1894. Karyanya yang paling terkenal adalah pamflet pada tahun 1848, lalu Manifesto Komunis dan karya 3 volume Das Kapital. Pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonomi, dan politik pada masa berikutnya, dan namanya dipakai sebagai adjektif, pengucapan, dan aliran teori sosial. Teori-teori Marx tentang masyarakat, ekonomi, dan politik yang secara kolektif dimengerti sebagai Marxisme menyatakan bahwa umat manusia berkembang melalui perjuangan kelas. Lalu dalam kapitalisme, manifest itu sendiri berada dalam konflik antara kelas pemerintah, bourgeois, dan proletarian, di mana para pemerintah ini dikenal sebagai bourgeois yang mengendalikan alat produksi, dan kelas buruh yang dikenal sebagai proletariat. The German Ideology 1845. Dalam The German Ideology, Marx menolak penggunaan gagasan, ide, serta hal-hal lain yang sifatnya abstrak dalam melihat fenomena sosial. Marx menyatakan bahwa dunia ini disusun dari hal-hal yang sifatnya material. Artinya, fenomena sosial harus dilihat secara empiris sesuai dengan fakta material yang ada di lapangan. Pandangan Marx ini tidak lantas menjadikan hal-hal yang bersifat non-material dari kehidupan manusia. Marx menyatakan bahwa hal-hal non-material seperti kesadaran manusia, hukum, politik, aturan moral, sehingga agama merupakan produk dari aktivitas material seperti interaksi antara individu dan proses produksi barang. Melalui German Ideology, Marx dengan tegas mengatakan bahwa hal-hal material hadir mendahului hal-hal non-material. Karya Marx Das Kapitalis 1868 yang membahas tentang hubungan antara komoditas, buruh, dan pemilik modal. Pada tahun 1869, Karl Marx mendirikan Partai Buruh Sosial Demokratis yang kemudian berkembang sebagai Partai Sosial Demokrat Jerman. Saat ini pada akhir dasawarsa 1870-an, Marx mengundurkan diri dari aktivitas politiknya karena sakit. Lalu Marx pun meninggal di London pada 14 Maret 1883 karena penyakit radang selaput dada. Lalu pada tahun 19
1754, Partai Komunis Inggris mendirikan monumen besar yang dihias patung Marx. Saat ini ada nisan besar yang bisa kita lihat jika ingin berkunjung ke Inggris di Kavorian. Nisan ini diberikan kalimat pelengkap dari Manifesto Komunis, yaitu kaum buruh sedunia bersatulah. Sekian materi dari saya, begitulah pemaparan mengenai seorang tokoh Karl Marx. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.